إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia. Kita hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dan kita hadir untuk tujuan yang mulia, yaitu salat berjamaah dan menuntut ilmu syar'i. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhus Sirah, yaitu mendulang faedah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pembahasan yang sebelumnya kita masih membahas seputar peperangan Bani Quraidah, yaitu peperangan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Di antara pelajaran yang kita petik dari peperangan Bani Quraidah, yaitu sudah kita sebutkan sebelumnya, mubadaratus sahabati ila imtisari amri Rasul sallallahu alaihi wasallam rahma bihi minal juhdi wal masyaqqati ba'da ghazwatil ahzab. Jadi bagaimana di perang Bani Quraidah ini para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum itu mereka bersegera, yaitu mubadarah, bersegera untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perang Bani Quraidah ini terjadi setelah perang Ahzab, ya. Jadi kita tahu sendiri perang Ahzab itu bagaimana. Diawali dengan membuat parit, ya. Bukan perang Ahzab, setelah perang Khaybar, perang Khandaq, ya, perang Khandaq. Jadi kita tahu sendiri bagaimana perang Khandaq itu sangat melelahkan para sahabat, ya. Mereka harus membuat parit, ya. Maka di sini mubadaratus sahabatu ila imtisari amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahma bihim minal judi wal masyaqqati ba'da ghazwatil ahzab. Jadi ada perang Ahzab atau istilah lain perang Khandaq. Setelah perang Ahzab atau perang Khandaq ini, Nabi mengajak para sahabat untuk memerangi orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Karena orang-orang Yahudi ini telah berkhianat. Mereka telah membantu musuh-musuh Islam untuk memerangi kaum muslimin dari dalam ketika perang Ahzab atau perang Khandaq, ya. Maka orang-orang Yahudi Bani Quraidah enggak bisa dibiarkan hidup. Mereka harus diberikan hukuman yang setimpal karena pengkhianatan keji yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di saat genting-gentingnya perang Ahzab. Ya, selesai perang Ahzab atau perang Khandaq, Nabi mengajak para sahabat-sahabat beliau untuk mendatangi pemukiman orang-orang Bani Quraidah, ya, untuk memerangi mereka. Dan orang-orang Bani Quraidah, orang Yahudi ini pengecut. Ketika mereka didatangi oleh Nabi dan para sahabat, dikepung pemukiman mereka enggak ada yang berani keluar. Ya, mereka ketakutan. Allah timpakan ketakutan di dalam hati-hati mereka. Ya, sehingga mereka tidak ada yang berani menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian di saat perang perang Bani Quraidah ini,
ketika dalam perjalanan Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat yang ikut perang waktu itu, yang ikut berangkat, yaitu la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi Bani Quraidah. Janganlah seseorang di antara kalian salat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali sudah di perkampungan Bani Quraidah. Maka dalam hal ini para sahabat berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Fa'adraka ba'duhum al-ahzab, fa'adraka ba'duhum al-asra fit thariq. Ketika mereka di perjalanan, itu sudah masuk waktu salat asar. Ya, sudah masuk waktu salat asar. Akhirnya sebagian para sahabat salat asar tepat pada waktunya. Kemudian sahabat yang lain mereka berbeda pendapat. Nabi tadi mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah kalian salat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Ya, ini sedangkan kita belum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Ya, jadi sebagian sahabat itu salat asar walaupun belum sampai di pemukiman Yahudi Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain itu enggak salat asar sampai betul-betul mereka sampai di perkampungan atau permukiman orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ini kan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam memahami hadis tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW itu tidak menyalahkan salah satu di antara mereka, sama-sama dianggap benar oleh Nabi SAW. Maka di sini kita ambil sebuah faedah atau ambil pelajaran. Ya. Kharaja sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim ila Bani Quraidah wa dakhala waqtus shalah. Ketika para sahabat ini keluar dari kota Madinah ke perkampungan Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah, maka waktu itu mereka sudah mendapati waktu asar. Wa minhum man shalla wa minhum man tamassaka bi dhahirin nas. Ada di antara para sahabat yang salat asar karena sudah masuk waktunya. Ada di antara mereka yang menunda salat asar ini karena perkataan atau sabda Nabi tadi, ya, janganlah kalian salat kecuali kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Ya. Walam yusalli illa ba'd, dan sebagian lagi tidak salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Fahum qad istahadu fi fahmin nas syar'i. Ya, maka para sahabat di sini mereka melakukan istihad. Ya, istihad dalam memahami dalil. Ya, wa idza istahajal mujtahidu fa asaba falahu ajran. Kalau seorang mujtahid itu dia beristihad, kalau dia benar maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau dia salah atau keliru maka dia tetap dapat pahala, tetapi pahalanya 1. Ya. Maka di sini para sahabat mereka berbeda pendapat, mereka beristihad. Ada di antara mereka yang salat asar karena sudah masuk waktunya walaupun belum sampai pemukiman orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ada di antara mereka yang tidak salat dulu sampai betul-betul sampai di pemukiman Bani Quraidah. Ini kan masing-masing dari para sahabat itu beristihad. Kemudian di antara pelajaran juga, ya, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat itu tidak menjadikan mereka berselisih, bercerai-berai. Ya. Karena dalam masalah fikih itu sah-sah saja seseorang berbeda pendapat. Sebagaimana dalam fikih itu kan ada pendapatnya Abu Hanifah, ada pendapatnya Imam Malik, ada pendapatnya Imam Syafi'i, ada pendapatnya Imam Ahmad. Ya. Maka dalam ini memang kita mengusahakan mana dari pendapat-pendapat tersebut yang sesuai, yang paling mendekati dalil, yang paling mendekati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita disebutkan oleh penulis di sini, inna sahabata ridwanullahi ta'ala alaihim ijtahadu. Ya. Sesungguhnya para sahabat-sahabat tersebut radhiyallahu anhu mereka itu beristihad. Wa ijtihaduhum fi talabil hukmi syar'i fakhtalafu. Ketika mereka selesai beristihad, mereka pun ada perbedaan pendapat. Ada yang salat asar tepat waktu, ada yang menunda salat asar sampai di pemukiman Bani Quraidah. Wa ma'a dzalika, perhatikan ini. Walaupun demikian, lam yu'annif ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan minhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah seorang di antara para sahabatnya yang salat asar tepat waktu itu betul. Yang salat asar, yang menunda salat asar sampai di pemukiman Bani Quraidah itu dianggap betul juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan walam yakun hadzal khilafu sababan lil adawati wasyiqaqi wan nizai bainahum.
Dan perselisihan pendapat ini tidaklah menyebabkan mereka bermusuhan. Ini yang penting kita garis bawahi. Ya, perbedaan ijtihad dari kalangan sahabat ini tidak menyebabkan mereka bermusuhan. Tidak menyebabkan mereka berselisih bercerai-berai. Membuat kelompok ini kelompok itu, tidak. Ya. Wa dzalika li'annahu khilafun fi umurin fiqhiyah. Ya. Karena ini adalah masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Wal khilafu fiha sa'ihun la yu'addu ila adawatin wa baghdha. Dan perbedaan pendapat dalam masalah fikih ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi, kata penulis. Maka hendaknya perbedaan pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah ijtihad ini jangan sampai menyebabkan permusuhan, menyebabkan kebencian, menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya. Wal khilaful madmum huwal khilafun nashi' an ijtihadin fi nususin syar'iyyatin lam ya'dan asyar fil ijtihad fiha. Ya. Adapun khilaf atau perbedaan pendapat yang tercela itu adalah perbedaan pendapat dalam hal-hal yang sifatnya itu qat'i. Qat'i itu maksudnya tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah yang mapan, ya, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir, iman kepada azab kubur, nikmat kubur, ini kita harus bersatu pendapat. Dalam ini semuanya masalah-masalah yang paten, masalah-masalah yang mapan. Ya. Dalam masalah-masalah fikih, apalagi masalah fikih kontemporer, menyikapi suatu keadaan, menyikapi suatu kejadian, ada yang mengatakan ini, selama masing-masing punya dalil dan menurut kita ini lebih kuat, ya sudah kita ambil, tapi jangan mencela pendapat yang lain. Ya, jangan mencaci maki, mengolok-olok, menyepelekan, mentertawakan pendapat yang lain. Yang ini juga mereka mengambil pendapat ini karena ada ulama yang berjihad seperti ini. Kan sama-sama kita mengikuti para ulama yang mengikuti dalil, ulama salaf, para ahli ilmu, para ulama yang komitmen dengan manhaj salaf. Ya, kalau memang sama ada ulama ini berpendapat seperti ini, mereka punya dalilnya ini. Ulama ini berpendapat ini, mereka punya dalil ini, ya sudah. Ya, kalau memang dalam hal ini nggak bisa dikompromikan, kita mengambil pendapat yang menurut kita lebih tenang, lebih sesuai dengan dalil atau lebih dekat dengan dalil. Tapi dalam masalah fikih jangan sampai ada kebencian, permusuhan, apalagi perpecahan. Karena itu hanya akan melemahkan barisan kaum muslimin dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ya, ini salah satu faedah yang insyaallah sangat berharga ya bagi kehidupan kita sehari-hari, karena perbedaan pendapat ini bukan hanya di zaman kita. Bahkan sudah terjadi di zaman para sahabat yang mereka adalah generasi terbaik umat Islam, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan sampai bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Tapi ini tadi sekilas tentang di antara hal-hal yang berkaitan dengan perang Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah yang intinya orang-orang Bani Quraidah, orang-orang Yahudi Bani Quraidah ini dieksekusi. Orang-orang yang laki-laki yang ikut perang, yang berkhianat ini mereka dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau kita ingat ke belakang, ada orang-orang Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir. Ini 3 kabilah Yahudi yang hidup di kota Madinah ketika Nabi hijrah ke Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan semuanya ini pengkhianat, semuanya melakukan ulah. Ya. Nabi sudah membuat perjanjian. Jadi ketika Nabi datang ke kota Madinah, di antara yang dilakukan oleh Nabi awal-awal hijrah itu beliau membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, membuat perjanjian kedamaian. Namun orang Yahudi ini mereka sifatnya pengkhianat. Bani Nadir ini diusir oleh Nabi, Bani Qainuqa juga diusir, Bani Quraidah ini yang paling bahaya, paling keji pengkhianatannya. Akhirnya mereka ini dihukum mati oleh Nabi SAW. Ya. Ini sekilas tentang Bani Quraidah, bagaimana Nabi dan para sahabat memerangi mereka.